Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, webinar ataupun melalui channel YouTube Al-Irsyad, Masjid Al-Irsyad. Hayakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di majelis Talabul Ilmi ini untuk membahas satu isu yang sangat penting atau punya bobot yang sangat penting dalam percaturan sejarah kita, sejarah umat Islam. Karena berbicara tentang masalah Hagia Sophia yang di Zoom dalam kajian ini atau sebagai tema kajian ini, atau secara umum tentang Konstantinopel, sejarah Konstantinopel, dan itu saja adalah Fatah atau penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, terkait erat dengan akar sejarah kita, karena ini bukan satu kejadian yang tiba-tiba. Bagaimana kaum muslimin berada di wilayah Eropa, menjejakkan kakinya di bagian Eropa, di bagian timur Eropa tepatnya, yaitu dengan menaklukkan Eropa Timur, dan tentu saja fokusnya atau titik paling utamanya adalah Konstantinopel. Ini bukan satu serangan, katakanlah, atau gejala kultur nomad yang biasa berlaku pada masyarakat nomaden, di mana orang-orang Turki atau etnik Turki berasal dari masyarakat ini, dari kultur ini, nomaden, yang kemudian ingin memperluas wilayah. Tapi Turki yang atau etnik Turki yang kemudian berperan besar dalam penaklukan Konstantinopel ini adalah Turki yang telah tersibghah dengan sibghah Islam, punya perjalanan panjang sekali sebenarnya persentuhan mereka dengan Islam, dan tentu saja mereka dengan keislaman inilah mereka punya akar yang jauh lebih kuat dari sekedar masalah aksi militer atau operasi militer yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada masa itu, yaitu adalah keimanan yang sedalam-dalamnya terhadap risalah Islam untuk menyebarkan Islam sebagai ajaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan inilah yang telah mereka lakukan dan mereka buktikan sepanjang atau dalam perjalanan kepemimpinan mereka di dunia sebagai wakil dari wajah peradaban Islam selama berabad-abad. Tentu ini adalah pandangan umum gitu terhadap Turki. Tentu sepanjang sekian abad itu ada uraian, ada detail yang tentu saja tidak selalu sama dari masa ke masa. Tapi ala kulli hal, dasarnya adalah kedalaman iman mereka, keyakinan mereka, dan besarnya tanggung jawab mereka untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi. Apalagi terkait dengan Konstantinopel, di mana tentu benchmarknya adalah Hagia Sophia gitu secara keagamaan gitu ya pada waktu itu, atau Hagia Sophia, karena Konstantinopel jelas muncul dari lisan Rasulullah SAW. Dan umat Islam sepanjang sejarahnya, sejak mulai bersentuhan dengan Bizanta pada masa itu, sejak awal sekali mereka berusaha untuk merealisasikan nubuat Rasulullah SAW terkait dengan penaklukan Konstantinopel ini. Nah, dari situ maka kajian malam ini gitu ya, bukan semata-mata reaksi terhadap keputusan
Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan, gitu ya, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Turki, gitu ya, yang mengubah kembali atau mengubah fungsi Hagia Sophia untuk, tentu saja ini mengubah kembali tentunya, dari museum menjadi masjid. Tentu keputusan ini bagaimanapun menjadi bagian dari sebab kajian ini, tetapi kajian ini bukan sebuah reaksi, gitu, atas keputusan itu, karena sehingga kemudian kajian kita bukan sebuah analisis, apalagi analisis politik terkait dengan kebijakan Erdogan dalam hal ini, dan kemudian apa dampaknya terhadap hubungan internasional dan lain sebagainya. Bukan itu yang ingin kita ulas pada malam hari ini. Bahkan kalau bagi saya lebih dari itu, gitu ya. Karena ketika keputusan ini diambil, gitu ya, reaksi bermacam-macam, betul-betul ramai, hiruk pikuknya luar biasa, gitu ya. Ya banyak faktor. Pertama karena memang faktor sejarah dari Hagia Sophia sendiri, gitu ya, atau Hagia Sophia, yang merupakan simbol dari ortodoks, bahkan pernah menjadi, atau berabad-abad pernah menjadi katedral terbesar di dunia, gitu, sebelum kemudian dikalahkan oleh Katolik. Nah, terus tentu saja berkaitan dengan sejarah Bizantium itu sendiri, gitu ya, Romawi Timur yang lama, gitu, mewakili peradaban Eropa atau peradaban Barat di dunia. Terus juga terkait erat dengan, ya sekali lagi, dengan Fatah Konstantinia atau penaklukan Konstantinopel sebagai bisyarah dari Rasulullah SAW, juga dengan kegemilangan Muhammad Al-Fatih. Artinya karena Muhammad Al-Fatih bukan sekadar bisa menaklukkan, artinya bisa menunjukkan keunggulan militer dalam hal ini, tetapi kemudian menunjukkan wajah peradaban Islam di saat umat Islam pada masa itu di belahan dunia lain atau di wilayah lain sedang terpuruknya itu. Artinya kalau kita bicara tentang masa Muhammad Al-Fatih itu, dunia Islam itu kan sedang tercabik-cabik, gitu. Pertama, beberapa masa sebelumnya runtuh Baghdad itu, Abbasiyah, gitu ya, dan sisa-sisanya kemudian menjelma menjadi kekuatan Mamalik di Syam dan Mesir. Kemudian di bagian timur, Transaksonia juga kacau balau waktu itu, tentu otomatis karena Mongol berkuasa penuh, Khwarizm dan lain sebagainya sudah habis. Artinya bagian timur sampai Baghdad, sampai menjelang atau mendekati Syam atau lebih kurang dekat Syam, perbatasan Syam, itu Mongol begitu luar biasa, dan Mongol kemudian tetap menjadi ancaman bagi Turki Utsmani sampai sebelum Muhammad Al-Fatih, di mana Turki Utsmani sebenarnya sudah pernah habis, katakanlah di zaman Bayazid pertama. Baru kemudian muncul kembali sebagai kekuatan, eksis di masa Muhammad pertama atau Muhammad, kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, sementara di wilayah lain di Afrika Utara pun demikian, gitu. Bani Marin juga mengalami kemerosotan waktu itu. Juga ya itu di Maroko, begitu juga Hafsawi di Jazair dan sebagian Tunis. Begitu juga dengan Andalus. Waktu itu sedang lemah-lemahnya Andalus, tahun 1400-an itu Andalus sudah betul-betul gonjang-ganjing, gitu. Habis karena Taifnya yang sangat terkenal, atau sejarah Taif yang sangat kelam, gitu. Sehingga kemudian Andalus itu tinggal tersisa di Granada waktu itu. Maksudnya Islam di Andalus itu tinggal tersisa di Granada. Itu pun sudah kehilangan Algeciras dan sebagainya, wilayah-wilayah penting, pelabuhan yang menghubungkan Spanyol dengan Maroko, yang itu jembatan paling penting waktu itu. Bahkan ini sudah di masa akhir dari Andalus, gitu ya, karena hanya berselang sekitar 40-an tahun, 1453 ke 1492. Jadi sekitar 40 tahun saja antara keberhasilan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan penyerahan Granada kepada Fernando dan Isabel. Jadi ini sejarah yang sangat terkait. Artinya di saat wilayah Islam yang lain sedang betul-betul terpuruk, gitu,
Dan tentu saja musuh-musuh Islam sangat senang dengan kondisi itu, ya wajar saja kan. Tapi di saat yang sama ternyata kekuatan Islam atau wajah peradaban Islam sedang diusung, sedang diangkat dengan begitu luar biasa oleh Turki Utsmani ini, dan Muhammad Al-Fatih yang paling menonjol selain tentu saja Sulaiman Al-Qanuni kemudian dalam sejarah Turki Utsmani. Ya, sehingga ini memperpanjang gejolak atau ketakutan Eropa. Jelas sekali Eropa itu kan untuk istirahat dari Andalus itu kan 800 tahun, artinya lelah mereka itu menghadapi Andalus, bahwa Islam betul-betul bagi mereka itu kan ancaman gitu. Walaupun kaum muslimin tidak selalu dalam posisi mengancam gitu, dalam kondisi tertentu saja, kondisi lain membangun kan, atau kebanyakan masanya sebenarnya membangun Spanyol dan Portugal. Tapi mereka tentu, terutama elit-elitnya, adalah ancaman. Ketika mereka bisa dikatakan hampir atau di ujung hampir berhasil menghabisi Islam di Eropa, ternyata justru dari Asia Minor, gitu, dari Anatolia masuk kemudian ke Edirne, udah masuk ke Eropa, gitu ya, dan kemudian menguasai Konstantinopel. Jelas ini memperpanjang ketakutan dan kegelisahan atau mimpi buruk Eropa ketika mereka berhadapan dengan Islam, gitu kan. Jadi sejarah ini sangat kuat itu. Dalam arti sebagai sebuah isu sejarah, Konstantinopel dan Hagia Sophia ini akan selalu panas gitu intinya. Nah, sehingga ketika Erdogan melakukan keputusan membuat keputusan gitu, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Turki untuk mengubah kembali fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, ini luar biasa gitu loh, ributnya itu. Walaupun kalau bagi saya yang saya soroti sebenarnya adalah hiruk pikuk atau keributan di tengah umat Islam. Itu yang menarik gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu heran-heran amat gitu kenapa jadi ribut gitu ya, dengan hegemoni Barat terhadap mindset umat Islam gitu ya, dimana kita secara tidak sadar sudah kehilangan identitas sebagai Muslim gitu. Masalah ini aja menjadi pro dan kontra gitu kan. Padahal seharusnya, apalagi kalau pro dan kontra terhadap kebijakan atau keputusan Erdogan. Kalau menurut saya keputusan Erdogan itu terlalu sederhana persoalannya kan. Sederhana sekali gitu. Nah, artinya nggak layak diributkan kan. Dia membuat keputusan itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, sesuatu yang legal sekali kan di negaranya. Itu kan kebijakan nasional Erdogan. Kenapa kita sibuk juga ngurusin gitu ya? Aneh juga gitu ya. Tapi karena itu menunjukkan sebenarnya kita punya hubungan sejarah gitu loh. Mau tidak mau, baik itu pro ataupun kontra gitu. Yang kontra sekalipun sebenarnya punya hubungan sejarah. Kalau memang tidak ada hubungan sejarah, lah ngapain kita ribut gitu sebenarnya? Nah, itu masalah internal Turki, itu masalah nasional Turki gitu loh. Kenapa kita yang di luar Turki ikut ribut gitu sebenarnya? Gitu ya. Satu gitu ya. Kan Erdogan itu mengubah fungsi Hagia Sophia atau mengembalikan fungsi Sofia kepada sebelumnya kalau dalam sejarah Turki kan. Karena Hagia Sophia itu sebelum menjadi museum itu kan masjid dalam sejarah Turki. Ketika kemudian tentu berdasarkan keputusan Kemal Atatürk itu atau Kemal Pasha gitu, kemudian jadi museum, itu pelanggaran kan dalam konstitusi Turki. Itu hanya bisa dilaksanakan karena kediktatorannya aja kan. Ketika kemudian secara hukum gitu, pengadilan dan secara ilmiah gitu dibuktikan gitu, kan ternyata itu nggak kuat kan. Apalagi kita cuma tahu bahwa ada wasiat dan ada wakaf, dari pernyataan wakaf dari Sultan Muhammad bin Murad atau Muhammad Al-Fatih. Tanpa jadi wakaf saja kalau menurut, atau kalau kita lihat dari sudut pandang hukum Islam itu, tanpa jadi wakaf aja itu sudah jelas-jelas sebenarnya itu adalah bagian dari ketika diputuskan sudah jadi masjid, ya fungsinya sudah jadi masjid, dan kalau sudah jadi masjid dalam hukum Islam tentu tidak boleh diubah kan pada dasarnya, apalagi jadi museum gitu. Jadi sebenarnya
dalam sejarah Turki kan keputusan Erdogan ini hanya mengembalikan fungsi kepada fungsi semula kan. Kenapa kemudian jadi ribut kan, diributkan gitu. Kan sebelum jadi museum itu masjid. Hagia Sophia itu sejak tahun 1453 itu kan jadi masjid fungsinya sampai tahun 1935 kalau tidak salah. Artinya 500 tahun lebih jadi masjid. Nggak ada yang ribut kan? Siapa yang meributkan status Hagia Sophia menjadi masjid selama 500 tahun itu? Kan nggak ada yang meributkan. Ini yang ingin kita angkat nanti gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa tidak ada yang meributkan gitu? Persoalannya apa? Yang paling penting adalah orang-orang Nasrani ataupun orang Ortodoks ataupun orang Nasrani secara umum di Turki sendiri mempersoalkan tahun 1453. Itu yang penting harus kita telusuri di sini akar sejarahnya. Maksud saya begini, kalau tahun 1400-an atau 1453 dan seterusnya, beberapa saat seterusnya, tidak ada yang menyoal gitu. Orang-orang Nasrani tidak menyoal pengubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Terus kenapa sekarang diributkan? Gitu loh. Ada apa? Kan nggak punya landasan ilmiah sama sekali di sini. Gitu. Nah, yang lebih mengherankan sebagian yang meributkan kaum muslimin sendiri. Gitu. Ini aneh sekali kalau bagi saya gitu. Karena sebenarnya kan kalau keputusan Erdogan tadi saya katakan itu masjid yang kemudian dengan kediktatoran Kemal Atatürk jadi museum. Dan itu tidak benar, apalagi ada wakaf. Gitu ya. Ada pernyataan wakaf dari Muhammad Al-Fatih, dan pernyataan wakaf itu adalah penguatan gitu sebenarnya, penguatan dari status masjid secara normal. Tentu wakaf di sini adalah wakaf irshad ya. Artinya saya sampai sejauh ini tidak mendapatkan satu bukti yang otentik terjadi pembelian gitu ya. Karena tentu kalau kita mempelajari dengan baik, dan itu kita akan ulas nanti gitu ya, insya Allah, apa arti pembelian itu gitu. Orang itu memang didapatkan melalui sebuah pertempuran dan dimenangkan oleh kaum muslimin, menjadi milik kaum muslimin kan pada dasarnya. Sehingga pembelian ini urgensinya di mana atau persoalannya di mana menjadi pembelian. Tapi alhamdulillah memang tidak sejauh ini dengan sependek yang saya tahu tidak ada bukti otentik tentang pembelian itu. Nah, tanpa pembelian itu memang itu milik kaum muslimin. Dan ketika kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih secara spesifik menjadikan itu sebagai wakaf gitu ya, itu adalah wakaf irshad. Tentu ini bentuk wakaf yang sudah berjalan dalam sejarah perwakafan gitu ya, dalam Islam, di mana pemimpin negara dalam arti ini atau penguasa pemerintah bisa menetapkan properti atau apapun milik negara menjadi bagian dari wakaf gitu. Itu bagian dari fikih para ulama tentang perkembangan mekanisme wakaf gitu, selain wakaf khairi dengan wakaf dzurri yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Nah, tentu Muhammad Al-Fatih bukan orang pertama, itu bukan beda itu dalam wakaf. Wakaf itu sesuatu yang fleksibel sekali kalau kita belajar tentang isu-isu wakaf gitu. Dan memang yang sudah berlaku sebelumnya gitu, irshad itu sudah dilakukan atau wakaf irshad itu sudah dilakukan oleh Nuruddin Zanki, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu jauh sebelum Muhammad Al-Fatih, itu tahun 500-an Hijriah. Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijriah dalam hal ini. Artinya sekitar 300 tahun sebelum itu sudah berlaku wakaf irshad. Artinya dengan adanya wakaf kan sudah statusnya. Kan tidak boleh kan mengubah fungsi wakaf tanpa alasan yang sangat-sangat jelas, dan kemudian bahwa status wakafnya tidak boleh berubah gitu. Kecuali tentu ini masalah fikih bahwa wakaf bisa ditukar dengan wakaf lagi, itu lain lagi gitu. Tapi kalau Kamal Pasha ini kan nggak begitu, dia mengubahnya dengan museum. Jadi sekali lagi saya melihat dalam isu Hagia Sophia ini ada masalah mendasar yang harus kita pahami bersama, gitu ya. Masalah keputusan Erdogan itu masalah sederhana sebenarnya. Itu adalah urusan internal atau nasional Turki. Dalam sejarah Turki, Hagia Sophia adalah masjid
yang kemudian secara seenaknya itu mengubah, itu bertentangan dengan konstitusi Turki, bertentangan dengan syariat Islam tentu, wakafkan syariat yang kemudian dikembalikan berdasarkan keputusan mahkamah untuk menjadi masjid. Sampai selesai urusan sebenarnya kalau untuk masalah ini gitu. Nah, tapi bahwa reaksi yang beragam termasuk yang bagi saya, bagi umat yang memberatkan itu dari umat Islam itu sendiri. Ini artinya kita memang tidak memiliki kemampuan untuk menggali atau tidak memahami akar sejarah kita sendiri. Persoalannya itu. Isu ini bagi saya satu sisi ada hikmahnya ya, dalam arti menyenangkan gitu. Ini menyadarkan kepada semua orang bahwa sejarah itu ternyata penting gitu loh. Artinya semua orang secara sadar atau tidak jadi menganggap sejarah itu penting. Kalau sejarah itu tidak penting sebenarnya, atau dengan pandangan orang-orang yang apa istilahnya, orang yang selalu berpikir begini, ngapain kita bicarakan masa lalu, kan kita bicara ke depan aja. Ya sebenarnya kalau ngomong kayak gitu ya ngapain kita ngungkit-ngungkit masalah Hagia Sophia, lu lebih bicara ke depan aja. Toh Erdogan sekarang adalah presiden, dia yang menentukan gitu, dan berdasarkan mahkamah atau mekanismenya sudah legal. Ya sudah kan gitu. Tapi secara sadar ataupun tidak, sebenarnya bagi saya nih yang membahagiakan, ini ada kesadaran yang tumbuh nih yang harus saya sambut, bahwa ternyata semua orang, katakanlah gitu, semua orang menganggap sejarah itu penting gitu. Nah, ketika sejarah itu penting, yuk kita gali kembali sejarah kita, khazanah kita secara spesifik terkait dengan isu ini, Hagia Sophia, yang tentu saja tidak akan bisa dipisahkan dari isu Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel, Fatah Konstantinia, dan sosok Muhammad Al-Fatih. Tentu waktu yang kita miliki malam ini sangat pendek untuk kajian sepenting ini. Dan apalagi kalau dikait-kaitkan dengan sejarah Turki Utsmani yang sangat panjang, 600 tahun lebih. Ini daulah terlama gitu dalam sejarah kita gitu. Sampai saat ini gitu bisa dikatakan selain terlama dalam arti juga yang terbesar sekaligus terlama. Selain tentu saja kalau dari segi waktu sekarang daulah atau dinasti Alawiyah yang ada di Maroko masih bertahan sampai sekarang sudah 600 tahun juga. Itu juga perlu dipelajari sebenarnya di segi sejarah. Sampai sekarang masih bertahan Alawiyah di Maroko. Jadi Sultan atau Raja Muhammad As-Sadis sekarang yang di Maroko itu kan keturunan dari Alawiyin atau dinasti Alawiyin yang sudah memimpin atau merintah di Maroko sekitar kurang dari 500 tahun, mungkin sekitar 400 sampai 500 tahun. Baik. Untuk itu saya sangat mendorong gitu semua yang ikut kajian malam ini yang tertarik dengan sejarah Turki Utsmani dan perannya dalam peradaban Islam untuk mengikuti juga kajian yang insya Allah akan dibuat pada hari Jumat dan Sabtu besok gitu ya, pekan besok ini ada 4 sesi kajian, dan insya Allah itu akan menghadirkan selain saya pribadi ada 3 narasumber lain, dan 3-tiganya sekarang berada di Turki. 2 diantaranya adalah mahasiswa kita yang mempelajari sejarah Turki Utsmani, S2 dan S3 di sana. Jadi silakan diikuti, flyernya bisa dilihat di Instagram saya dan Instagram Sirah Community, silakan. Artinya untuk lebih jauh gitu ya, karena malam ini nggak mungkin kita membahas semuanya tentang Turki Utsmani, apalagi Turki Utsmani untuk Muhammad Al-Fatih aja nggak mungkin gitu ya. Baik, sekali lagi kita bicara Hagia Sophia tidak akan mungkin lepas dari Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel. Bagaimana Hagia Sophia menjadi masjid gitu ya, itu yang harus kita pahami dengan baik, akar sejarahnya seperti apa. Dan tentu saja Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel tidak mungkin lepas dari sosok Muhammad Al-Fatih. Tentu Muhammad Al-Fatih termasuk atau salah satu sosok yang paling populer belakang ini, yang paling sering dikaji gitu. Saya melihat banyak sekali flyer kajian tentang Muhammad Al-Fatih sebagai katakanlah satu tren ya, artinya ada semangat gitu, ada semangat yang masya Allah harus diapresiasi dari umat Islam
untuk mendapatkan inspirasi dan menggali kembali kebesaran Islam melalui sosok-sosok yang memang mewakili itu yang berjasa. Salah satunya Muhammad Al-Fatih. Ya, bagaimana tidak, Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya kalau kita melihat karena ayahnya itu atau sebagai sultan sebelumnya Murad II itu pernah bahkan 3 kali sebenarnya, yang paling terkenal 2 kali itu lengser, artinya dia melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Sebenarnya bisa dikatakan Muhammad Al-Fatih itu sudah sebagai sultan. Muhammad Al-Fatih itu sudah menjadi sultan gitu. Itu sejak usia belasan tahun gitu. 17-an tahun itu sudah menjadi sultan. Jadi yang terakhir setelah ayahnya meninggal itu kan setelah beberapa kali sang ayah itu lengser dan kemudian naik lagi, lengser lagi, naik lagi gitu ya. Sebenarnya begitu. Itu pun kalaupun kita ambil yang terakhir usianya kan baru 20-an tahun gitu kan, 20-21 tahun gitu. Sehingga memang ini adalah tahun 855 Hijriah tepatnya. Ini tentunya menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih ini memang dipersiapkan oleh ayahnya, bahkan oleh kakeknya gitu, untuk menjadi orang yang siap untuk memimpin pemerintahan seluas Turki Utsmani pada saat itu di usia yang sangat belia. Di usia kalau kita sekarang anak masih kuliah gitu, sudah memimpin negara dan sukses luar biasa gitu. Dalam 2 tahun kemudian setelah kepemimpinannya dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Di balik ini semua sebenarnya banyak yang harus kita pelajari gitu tentang perjalanan hidup seorang Muhammad Al-Fatih, terutama adalah bagaimana proses pendidikan atau penyiapan Muhammad Al-Fatih untuk berada di level ini, bagaimana dia memiliki kompetensi yang begitu luar biasa sebagai pemimpin yang hebat di usia 20-an tahun, dan itu dia buktikan. Dia memimpin jenderal-jenderal yang usianya jauh lebih tua dari dirinya dan seterusnya, administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Yang menarik gitu ya, Muhammad Al-Fatih, sebagaimana ini adalah tradisi pendidikan di sultan-sultan Turki Utsmani sebelumnya, itu bukan sekedar lahir dari tradisi atau kultur kemiliteran gitu ya, yang dimana ini hal yang sangat melekat sekali dengan Turki. Kita tahu Turki ini kan sebagai bangsa timur gitu, bagian nomad dari timur. Turki, Cina dan Mongol itu kan identik dengan itu ya. Nah, kalau Mongol dengan Turki itu mirip sekali dalam hal ini, mereka adalah orang nomad yang peperangan itu biasa. Tapi setelah Turki ini memeluk Islam dan jauh sebelum Muhammad Al-Fatih ini mereka bersentuhan dengan Islam. Turki sudah lama berada di istana Abbasiyah gitu dan berperan besar. Bisa dikatakan administrator hebat gitu ya, Abbasiyah. Setelah etnik Persia itu adalah etnik Turki gitu ya. Kita tahu nama Turki Saljuk yang sangat populer sekali. Mereka mendirikan universitas-universitas yang sangat terkenal, Nizamiyah sepanjang wilayah Islam. Baik, artinya persentuhan kulturnya bukan sekedar kultur militer, tapi kultur pendidikan Islam gitu ya. Ini yang menarik dari setidaknya ada 2 nama penting sekali dalam kehidupan Muhammad Al-Fatih, yaitu Al-Qurani dengan Aksyamsuddin. Al-Qurani bisa dikatakan ya dua-duanya adalah ulama-ulama yang disebutkan gitu ya, bahwa ulama-ulama di Turki Utsmani itu memang biasa menguasai bidang keislaman dan bidang bidang-bidang sains lah bahasa kita sekarang gitu ya. Artinya menguasai ilmu keagamaan dan keduniaan sekaligus gitu ya. Emang biasa begitu gitu ya. Itu tradisi yang sudah kuat dalam Turki Utsmani sebenarnya. Dari waktu ke waktu seperti itu. Maka ulama-ulama visioner, visinya tinggi sekali, itu luar biasa. Al-Qurani menurut ini orang yang bersentuhan dengan Murad II dan kemudian anaknya Muhammad Al-Fatih gitu ya, sebagai katakanlah mentor pendidik selain Aksyamsuddin, disebutkan oleh Amir Syakib Arslan dalam bukunya. Saya punya buku ini, Tarikh Daulah Al-Utsmaniyah, karya seorang yang namanya sangat-sangat terkenal, Al-Amir Syakib Arslan. Al-Qurani itu dinilai oleh Amir Syakib Arslan dalam kapasitas keilmuan dan ketajamannya, kedalamannya, orisinalitas keilmuan Islamnya, visi besarnya itu seperti Al-Izz bin Abdussalam dan Ibnu Taimiyah gitu ya. Kita tahu pemikiran 2 ulama ini dengan pemikiran-pemikiran yang sangat maju sekali gitu ya.
sehingga melahirkan madrasah yang sangat terkenal Al-Aziz bin Abdissalam dengan dasar-dasar ilmu maqasid, yang itu juga kemudian Ibnu Taimiyah juga punya peran di situ dan kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Nah, jadi yang penting di sini secara singkat, Muhammad Al-Fatih itu ketika menyelesaikan proyek-proyek besar atau menjalankan proyek-proyek besar di ranah jihad, itu tidak lepas dari bimbingan ulama atau dari arahan ulama. Bahkan dia sendiri lahir dari tangan para ulama itu, gitu ya. Sehingga tidak mudah, tidak sederhana yang kita bayangkan bagaimana artinya membaca keberhasilan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ini hanya dari sekedar masalah teknis militer, bahwa pasukannya besar gitu. Kalau menurut Dr. Muhammad Harb dalam bukunya Dugajan Al-Usmaniyun fi Tarikh wal Hadarah, pasukan Turki itu kan hanya kisaran 100.000 saja sebenarnya kan, bukan besar-besar amat gitu. Sementara kalau kita bicara tentang Konstantinopel dan lain sebagainya, Konstantinopel itu tidak berdiri sendiri sebagai satu kota. Dalam arti ketika berhadapan dengan kaum muslimin, mereka ini di backup atau didukung oleh banyak kekuatan di Eropa. Ala kulli hal, kemenangan atau keberhasilan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel itu tidak bisa hanya dibaca dari persoalan teknis gitu ya, teknis militer gitu. Tapi ada masalah-masalah spiritualitas di situ yang begitu kuat, ada visi yang sangat besar gitu ya. Nah, maka dalam hal ini gitu peran guru-gurunya gitu ya, dan tentu saja Muhammad Al-Fatih itu adalah rangkaian dari sekian generasi muslim sebenarnya. Di Turki Utsmani sendiri, dalam sejarah Turki Utsmani itu kan kalau kita lihat ya, sebelum Konstantinopel ditaklukkan, kalau lihat peta gitu kan, Turki Utsmani itu lebih dulu menaklukkan Edirne. Dan itu artinya mereka memang sudah sampai pada posisi mengepung Konstantinopel gitu. Lebih dulu menaklukkan wilayah lain di Eropa yang itu sebenarnya dari Asia Minor itu lebih jauh gitu ketimbang Konstantinopel. Konstantinopel itu kan nempel, hanya terpisah oleh Selat Bosporus. Dan begitu juga Yunani, itu adalah sebuah strategi panjang gitu. Artinya ini adalah proyek sekian generasi gitu. Bukan sekedar proyek Muhammad Al-Fatih sendirian, enggak tiba-tiba gitu loh, enggak. Nah, dan tentu saja apa yang dilakukan Turki Utsmani ini adalah kelanjutan dari proyek panjang umat Islam terkait dengan Konstantinopel. Sejak kapan sih umat Islam itu menjadikan Konstantinopel sebagai bidikan? Sejak kaum muslimin bisa menguasai dan mengendalikan Syam. Dan dalam ini ada riwayat mauquf sampai pada Muawiyah, dan Muawiyah adalah amir atau seorang gubernur di Syam gitu ya. Dia mengatakan begini, Muawiyah bin mengatakan sebelum jadi khalifah, kalau Syam sudah betul-betul dalam kendali satu kepemimpinan maksudnya gitu ya. Artinya dikendalikan, karena kan di Syam banyak kekuatan waktu itu kan. Maka Konstantinopel itu tinggal nunggu waktu. Maka bisa dikatakan menggedor Palestina itu dimulai oleh Muawiyah sejak tahun 50-an Hijriah, bayangkan 50 Hijriah. Kalau pertanyaannya kok kenapa enggak sejak zaman Khulafaur Rasyidin? Ya memang karena kondisi itu belum memungkinkan zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang penyerangan ke Konstantinopel, secara geografi jelas Mediterania menjadi penentu. Maka ketika kaum muslimin berkuasa sepenuhnya dari mulai Libya gitu ya, sampai kemudian ke Syam gitu, sehingga semua pesisir Mediterania itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin gitu ya. Dan kemudian wilayah-wilayah lainnya juga sekitar itu dikuasai kaum muslimin. Kan daratan tinggal Asia Minor gitu ya. Itu pun sebagian sudah dimasuki kaum muslimin, dan kaum muslimin sudah bisa menembus Asia Minor itu untuk sampai ke dekat Konstantinopel gitu ya. Kemudian kaum muslimin masuk juga dari Siprus, itu adalah perang pertama, perang laut pertama umat Islam di zaman Muawiyah, di zaman Utsman bin Affan gitu. Siprus itu sudah mulai gitu ya. Artinya kalau Siprusnya itu bagian dari langkah untuk masuk ke sana. Kenapa demikian gitu? Artinya Konstantinopel itu bukan target Turki Utsmani, bukan tiba-tiba Turki Utsmani gitu menargetkan karena faktor geografi yang begitu dekat.
kaum muslimin itu sudah menjadikan Konstantinopel sebagai target gitu. Dan yang paling mudah sebagai bukti fakta itu Abu Ayyub itu makamnya itu tinggal nyebrang aja ke daratan Eropa waktu itu. Abu Ayyub itu dimakamkan di bagian Asia sampai kemudian ditemukan makamnya karena sejarahnya sangat terkenal, tentu kemudian dipindahkan ke bagian Eropa. Karena memang mimpi Abu Ayyub itu adalah bisa menaklukkan Konstantinopel. Kalau begitu, dari mana Abu Ayyub bisa punya cita-cita seperti itu? Itu bukan karena hukum perkembangan kekuasaan ataupun militer. Itu tentu saja dari bisyarah Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah menyampaikan bisyarah kabar tentang penaklukan Konstantinopel, ini kan bukan, tentu kalau kita harus kembali kepada prinsip-prinsip risalah Islam. Ini bukan masalah semata kekuasaan pemerintahan ataupun politik ataupun militer, bukan. Ini masalah bagaimana Islam itu menyebar, kan itu intinya. Islam punya mabadi, punya prinsip-prinsip dalam masalah militer gitu. Ya, jadi jangan disamakan dengan serangan Mongol, Genghis Khan ataupun kemudian Hulagu gitu ke Baghdad, ataupun serangan-serangan bangsa-bangsa lain gitu ketika menganeksasi atau menyerbu wilayah lain. Nah, jadi ini masalahnya itu. Jadi Abu Ayyub itu termotivasi dari situ, sehingga masalah Konstantinopel itu sudah ada di kepala para sahabat. Jadi bukan tiba-tiba di zaman Turki Utsmani yang itu sudah bisa dikatakan jaraknya aja sekitar 800 tahun sampai ke Muhammad Al-Fatih itu. Penyerangan Konstantinopel itu sudah secara langsung dilakukan di zaman Muawiyah di tahun 50-an itu. Penaklukannya 857 Hijriah ya, kita pakai Hijriah. Itu artinya 800 tahun terpisah. Ini ada silsilah itu yang nyambung itu. Nah, dari situ sebenarnya kita harus mendudukan Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel itu dari titik ini. Dan yang menarik, kita kan sering mendengar atau sering diperdengarkan hadis tentang bisyarah Rasulullah SAW itu, kabar dari Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dari hadis yang masyhur sekali, sering sekali, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Hadis ini sahih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang Konstantinopel, itu kata Konstantinopel itu meluncur dari mulut Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan, berkali-kali, dan dalam ungkapan yang berbeda. Rasulullah menyebutnya Konstantinopel atau Konstantinia. Beliau menyebutnya juga Madinat Kaisar. Beliau menyebutnya juga Madinat Herakl. Gitu ya. Artinya berkali-kali tentang penaklukan Konstantinopel itu diucapkan Rasulullah berkali-kali dan banyak kesempatan. Salah satu atau katakanlah satu hal yang sangat membahagiakan saya diantaranya tahun lalu ketika ke pameran buku internasional di Kairo yang ke-50 tahun lalu itu. Saya memang cari buku untuk mendapatkan buku. Saya memang dengan teman-teman di Sirah Community sangat-sangat berkepentingan dan punya cita-cita untuk menghimpun atau untuk memiliki perpustakaan khusus sirah dan sejarah peradaban Islam. Dan cikal bakalnya alhamdulillah sudah ada. Ini yang di sekitar saya ini adalah perpustakaan khusus sirah dan sejarah peradaban Islam. Ada 120 buku, judul buku tentang sirah di sini. Ada 80 buku tentang sirah sahabat, dan ada ya mungkin lebih dari 1000 jilid lah intinya, buku tentang sejarah peradaban Islam. Salah satu buku yang menarik itu ya ini yang saya dapatkan ketika ke Kairo itu. Buku tipis ini, tapi dari awal menarik sekali. Judulnya Al-Fawaid As-Saniyah Minal Ahadits Al-Waridah Fil Qustantiniyah, gitu ya. Jadi buku ini ada dua buku sebenarnya, tapi buku yang sama, artinya isinya sama sebenarnya. Yang pertama cuman hadis-hadis tentang Al-Fawaid As-Saniyah, itu pelajaran-pelajaran yang menarik gitu ya, dari hadis-hadis gitu yang diriwayatkan tentang Konstantinia gitu ya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Konstantinia, tentang Konstantinopel gitu ya. Kemudian
hadis-hadis ini atau riwayat-riwayat ini kemudian disingkat gitu oleh yang mentakhrijnya gitu ya, menjadi atau yang jadi buku tersendiri gitu ya, Al-Jawahir Az-Zakiyah fil Ahadits Al-Waridah fil Qustantiniyah. Nah, yang menarik lagi, hadis ini adalah atau buku ini adalah kumpulan riwayat. Jadi sebenarnya buku ajza gitu, ajza hadisiyah, juz. Jadi hadis tentang kota Konstantinopel gitu ya. Hadis-hadis tentang Konstantinopel. Yang diriwayatkan dengan metode hadis juga dari sanad orang yang terakhir gitu. Orang yang terakhir. Mungkin masih hidup sekarang orangnya itu. Jadi dia punya sanad tentang hadis-hadis tentang kota Konstantinopel itu, dia himpun dari guru-gurunya dari berbagai jalur periwayatan gitu, turuq riwayah gitu. Yang memiliki riwayat-riwayat itu jalur periwayatan tentang hadis-hadis Konstantinopel ini adalah Syekh Nizam Ya'qub Al-Bahraini, orang Bahrain. Kemudian takhrijnya atau penyusunnya dilakukan oleh Dr. Muhammad At-Tamsamani, orang Maroko gitu ya. Ternyata gitu dari jalur periwayatan atau sanad yang dimiliki oleh Syekh Nizam Ya'qubi Al-Bahraini ini ada 22 jalur periwayatan atau hadis gitu ya, yang menyebut kota Konstantinopel secara eksplisit atau implisit gitu ya, tasrihan atau talmihan gitu ya. Ada 22, jadi bukan 1-2 hadis gitu loh. Ada 22 hadis, 22 riwayat yang menyebut kota Konstantinopel secara eksplisit ataupun implisit gitu ya. Jadi banyak ternyata, artinya berkali-kali Rasulullah SAW menyebut kota Konstantinopel secara eksplisit ataupun implisit dalam berbagai kesempatan, sehingga otomatis dalam hal ini ya para sahabat mendengar kota Konstantinopel gitu secara langsung atau eksplisit ataupun implisit tadi berkali-kali dari Rasulullah, sehingga itu nempel, sehingga realisasi dari bisyarah Rasulullah SAW itu, makanya tidak heran kalau itu dimulai dari sejak masa para sahabat. Artinya beberapa saat setelah Rasulullah wafat, tentu intinya setelah kaum muslimin sudah bisa mengendalikan wilayah Jazirah Arab dan kemudian menjadikan Jazirah Arab sebagai pijakan yang kuat untuk keluar, diantaranya tentu Konstantinopel. Itu jelaslah nggak mungkin berkata asal nyerang aja, itu kan nggak bisa begitu. Nah, kemudian hadis-hadis ini ditakhrij, dan dari takhrij itu dapat diketahui bahwa derajat hadis ini antara sahih, hasan, dan dhaif gitu ya. Tentu saja hadis-hadis dhaif bukan berarti hadis palsu ya, kita harus pahami itu gitu. Artinya dhaif sekalipun bukan berarti palsu. Dan ketika ada jalur-jalur periwayatan lain, otomatis hadis dhaif itu bisa menjadi hasan ketika kemudian banyak jalur-jalur periwayatan yang memperkuat atau syawahid, sehingga kemudian kelemahannya menurut para ahli hadis atau jarh ta'dil itu dhafun yang jabir, yang menjadi kuat gitu karena ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan, intinya begitu. Artinya secara umum hadis-hadis tentang Konstantinopel itu adalah hadis yang bisa diterima gitu ya. Al-hadis al-maqbulah gitu ya, antara sahih, hasan ataupun dhaif yang bisa diterima. Nah, secara umum ini yang penting bagi kita. Kota Konstantinopel disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama Qustantiniyah. Ini memang betul-betul berdasarkan namanya yang masyhur saat itu sampai saat ini, yaitu Konstantinopel. Tentu Konstantin adalah nama kaisarnya, polis itu adanya kota gitu. Nama lain sebelumnya adalah Bizanta, sampai kemudian Kaisar Konstantin menggantinya menjadi Konstantinopel, kan gitu. Nah, dalam hadis juga Rasulullah menyebutnya sebagai Madinat Kaisar, kota kaisar, dalam konteks Kaisar Romawi tentunya, karena saat itu kalau kaisar ya Romawi, Kaisar Romawi saat itu ya Konstantin, gitu ya, Konstantinopel, gitu ya. Kemudian beliau juga menyebut Madinat Herakl, gitu ya, kota Herakles, dan itu yang kota Herakles itu otomatis adalah
kota Konstantinopel kemudian, karena ibu kota Romawi zaman Herakles adalah ibu kota Konstantin kemudian, atau Konstantinopel itu kota yang sama, itu ya, nggak ada yang berbeda. Jadi nggak berubah dari zaman Herakles sampai kemudian zaman Muhammad Al-Fatih, ya kota yang itu juga, gitu ya. Jadi Rasulullah menyebutnya dengan 3 ini yang secara langsung, gitu ya. Jadi Konstantinia, kemudian Madinat Kaisar, kota Kaisar, kemudian Madinat Herakl atau Herakles. Nah, ketika kita membaca atau menganalisa isi hadisnya, matannya, dalalahnya, gitu ya, maka kita dapati bahwa berdasarkan dalam buku ini 22 hadis tentang Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel itu terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali. Artinya itu mana yang bisa kita pahami? Yang jelas, yang kali kedua yang terakhir itu menjelang kiamat. Beriringan atau bersamaan, kurang lebih itu masanya bersamaan dengan kemunculan Dajjal. Itu dalam hadis-hadis itu. Nah, di sini saya melihat tidak sedikit orang yang salah memahami dalalah hadis ini. Gitu. Mereka menganggap hadis-hadis tentang Konstantinopel itu adalah hadis semuanya akhir zaman. Bahwa penaklukan Konstantinopel itu terjadi menjelang hari kiamat atau di awal masa kejadian hari kiamat. Ya, kemunculan Dajjal itu kan bagian dari tanda kubro atau tanda besar kiamat. Dengan begitu maka mereka kemudian menolak fakta sejarah bahwa Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani, berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagai realisasi dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan bisyarah penaklukan Konstantinopel. Karena menganggap hadis tentang Fathu Konstantinia itu adalah hadis akhir zaman. Padahal kalau kita pelajari dengan baik, dan buku ini termasuk yang memberikan penjelasan itu dalam fawaidnya atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis-hadis riwayat ini, penulis atau pemilik sanad ini pun juga menjelaskan bahwa terjadi 2 kali. Dan memang dalalahnya seperti itu. Hadis itu menunjukkan bahwa penaklukan Konstantinopel itu dalam hal ini setidaknya terjadi 2 kali. Artinya selain yang akhir zaman, Konstantinopel itu akan ditaklukkan juga sebelumnya. Yang itu. Nah, tentu kita tidak tahu bahwa kemudian setelah Turki sekarang ini, setelah Muslim di Eropa ini, apakah kembali kemudian akan dikuasai oleh Eropa, gitu, atau mereka kemudian akan kembali bisa mengusir Turki? Wallah alam, tentu, gitu ya. Sampai seperti apa gitu kejadiannya? Tentu kita tidak perlu sejauh itu. Gitu. Sehingga kemudian ditaklukkan kembali untuk kedua di akhir zaman. Gitu ya. Bagaimana kita memahami ini? Kita lihat riwayat-riwayatnya. Gitu ya. Jangan sampai kita salah. Terkait dengan hadis-hadis penaklukan Konstantinopel di akhir zaman, itu dulu yang saya angkat. Bahwa ini sabit, bahwa ini benar. Ya, subut secara validitas, gitu, ini valid. Gitu ya. Memang betul-betul hadisnya ada, jelas, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri, gitu. Tidak bisa ditolak bahwa memang akan terjadi penaklukan Konstantinopel pada hari akhir zaman, dalam arti menjelang hari kiamat. Ini saya potong karena panjang. Fayaftatihuna Qustantiniya, fabainahum yaqtasimun al-ghanaim, dan seterusnya. Idsaha fihimus syaitan, innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, pasukan itu. Ketika mereka sedang membagikan rampasan perang, dan meriwayatnya itu, dan mereka sudah dalam posisi santai menggantungkan senjata mereka di pohon zaitun, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak. Itu syaitan di sini kan nggak mesti jin ya, syayatinul jinni wal ins. Sesungguhnya Dajjal telah berada di tengah keluarga negeri kalian. Maka kaget, maka semuanya kemudian cabut, gitu, keluar dari Konstantinopel kembali untuk melindungi keluarga mereka.
Padahal sebenarnya belum, makanya disebut syaitan karena berbohong gitu. Belum sampai di negeri mereka. Allah di dalam hadis itu disebutkan di negeri mana. Tapi yang jelas Dajjal baru akan muncul ketika mereka sudah tiba di Syam. Intinya begitu. Nah, yang jelas ini jelas di akhir zaman. Dalam arti menjelang kiamat maksudnya akhir zaman. Sekarang juga akhir zaman. Tapi menjelang kiamat. Gitu ya. Jadi akan terjadi penaklukan Konstantinopel menjelang hari kiamat. Ini betul. Sorry, riwayatnya sahih. Riwayat Muslim. Gitu ya. Jadi dari aspek subut gitu, dari validitas hadis valid sekali gitu. Kemudian dari aspek makna jelas sekali. Ini penaklukan di saat Dajjal muncul atau bersamaan atau hampir bersamaan dengan kemunculan Dajjal. Baik. Dalam riwayat lain, ini juga jelas sekali. Wa fathul Konstantiniyah khuruju Dajjal. Penaklukan Konstantinopel bersamaan dengan kemunculan Dajjal. Gitu ya. Adalah atau berarti kemunculan Dajjal. Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Al-Hakim, Al-Baghawi, Syarh Sunnah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Ini juga sharih. Fathul Konstantiniyah ma'a qiyamis sa'ah. Jelas sekali. Penaklukan Konstantinopel bersamaan dengan terjadinya kiamat. Riwayat Tirmidzi dan Ad-Dani dari Anas bin Malik. Riwayatnya sahih. Gitu, ini buku ini ditakhrij sudah gitu ya. Riwayatnya jelas, penilaian riwayatnya jelas. Jadi hadis-hadis ini kurang lebih gitu, memberikan petunjuk kepada kita bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan menjelang kiamat atau bersamaan atau menjelang kemunculan Dajjal. Itu akhirnya benar-benar bukan sekarang. Nah, barangkali beberapa orang yang tidak mencoba untuk menggabungkan riwayat-riwayat tentang Fathul Konstantiniyah ini berpatokan kepada makna ini, bahwa yang sekarang itu bukan Konstantinopel, bukan penaklukan Konstantinopel yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ada takwil itu mereka masuk ke takwil. Tentu harus mentakwilkan dong. Mentakwilkan apa diantaranya? Mentakwilkan walani malamiruna amiruha, sebaik-baiknya amir atau pemimpin pasukan adalah pemimpin pasukan penakluk Konstantinopel itu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, mana mungkin ini bisa diterima sebagai Muhammad Al-Fatih gitu ya. Penjelmaannya gitu ya, personifikasi dari riwayat ini adalah Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Masa sebaik-baiknya? Kan mereka tidak lebih baik dari sahabat. Ini artinya gak paham bahasa Arab. Nikmah itu bukan dalam perbandingan, bukan membandingkan Muhammad Al-Fatih dengan yang lain dalam arti dengan tanpa batas gitu ya. Ini pujian, apresiasi gitu ya. Kalaupun kita ambil perbandingan, ini perbandingan terbatas. Artinya dibanding semua pemimpin pasukan yang ada pada masa itu, kan pasukan muslim di mana-mana, ada di Andalus, ada di Bani Marin, ada Mamalik, ada dan lain sebagainya. Itulah yang terbaik saat itu. Artinya di masanya. Kan bisa begitu gitu. Jadi nikmah itu bukan pembandingan tanpa batas sampai ke sahabat, enggak gitu ya. Nah, apalagi kemudian masuk ke dalam gitu. Wah, mereka itu kan sufi. Emang tasawufnya Muhammad Al-Fatih kenapa? Gitu. Apakah tasawuf yang dhal, sesat? Kan enggak. Ya kan? Tadi saya katakan kalau gurunya Al-Quran disebut oleh Amir Syakib Arslan itu mirip seperti Al-Iz bin Abdissalam, kemudian seperti Ibnu Taimiyah. Bagaimana kita paham itu? Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Atau kemudian takwil, ya intinya pasti akan ketakwil gitu. Ini akan takwil gitu ya. Bahwa tidak tepat Muhammad Al-Fatih dan pasukannya adalah yang dimaksud dengan hadis itu. Dan dengan begitu kemudian penaklukan Konstantinopel itu belum pernah terjadi. Karena ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa penaklukan Konstantinopel itu terjadi menjelang kiamat atau bersamaan dengan kemunculan Dajjal. Ini kalau kita campur adukan semua riwayat itu, padahal riwayat itu secara dalalah nggak bisa begitu, gitu ya.
eh, hadis-hadis tentang penaklukan Konstantinopel itu bisa kita pahami itu adalah setidaknya dua kali. Coba kita lihat, ini adalah pemahaman tentang hadis gitu ya, sekaligus pemahaman tentang bagaimana para sahabat dalam perilaku mereka gitu berinteraksi dengan makna hadis. Coba, ini hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari gitu ya, dari Ummu Haram binti Milhan. Ini juga terkait dengan pasukan pertama kaum muslimin yang berperang di laut, artinya armada laut pertama pasukan muslim yang berhasil menaklukkan Siprus. Kan di situ ada Ummu Haram binti Milhan dan gugur di situ kan. Ummu Haram binti Milhan kan begitu mendengar Rasulullah mengatakan, aku bermimpi melihat pasukanku menguasai dunia dan mereka berada di lautan. Itu pemimpin pasukan pertama lah itu di lautan. Ummu Haram tuh langsung berkata, ya Rasulullah, kan itu Rasulullah sedang tidur siang di rumahnya, di rumah suaminya Ubadah bin Samit kan. Ummu Haram bilang, ya Rasulullah, aku mohon atau berdoalah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Maka Rasulullah, engkau bagian dari mereka, perempuan. Pengalaman pertama pertempuran laut. Maka kemudian Ummu Haram tuh kuburannya di Siprus lah. Ada sahabiah di situ. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan, awwalu jaishin min ummati yakzuna Madinat Kaisar. Maghfurun lah. Pasukan pertama umatku yang menyerang Madinat Kaisar, kota Kaisar, akan diampuni dosa-dosanya. Ini dalam riwayat Bukhari dari Ummu Haram itu. Dan para sejarawan muslim sepakat bahwa pasukan Islam pertama yang menyerang Konstantinopel atau Madinat Kaisar yang dimaksud Rasulullah itu penyerangan Konstantinopel atau realisasinya penyerangan Konstantinopel di masa Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah tahun 50-an Hijriah. Dan ini bukan semata-mata pemahaman Muawiyah ketika dia berambisi betul untuk menjadi atau untuk membentuk pasukan pertama gitu, yang menyerang Konstantinopel gitu ya. Di dalam pasukan ini ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abu Ayyub Al-Ansari. Ini ada beberapa pasukan, regu pasukan tentu. Artinya para sahabat paham itu. Para sahabat paham. Nah, bahwa yang dimaksud Madinat Kaisar itu adalah Konstantinopel dan mereka berada di pasukan itu. Dan Abu Ayyub kita tahu wasiatnya ingin dimakamkan di tanah yang terdekat dengan Konstantinopel, artinya yang paling jauh yang bisa dijangkau oleh pasukan muslim. Kan itu Abu Ayyub Al-Ansari itu. Karena dalam rangka realisasi ini gitu ya. Ini bukan semata-mata proyek militer atau proyek politik Muawiyah, bukan gitu. Bukan semata-mata itu. Makanya di situ ada orang-orang seperti. Lah masalahnya kita harus tahu loh. Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair itu kan tidak sepenuhnya secara politik gitu ya. Artinya tidak terlalu dekat lah dengan Muawiyah, bahkan kemudian nanti jauh dengan Muawiyah, apalagi dengan Yazid bertentangan gitu ya. Tapi mereka sepakat di titik ini gitu ya. Nah, kalau sekarang begini, mafhum dari hadis dan praktek para sahabat ini, tindakan para sahabat ini. Kalau seandainya penaklukan Konstantinopel itu difahami dari awal hanya akan terjadi pas atau bersamaan atau berdekatan dengan kemunculan Dajjal dan hampir kiamat, apakah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abu Ayyub itu semua juga memahami? Kan dari misi ini kan bisa berhasil kan? Kalau berhasil berarti kan Konstantinopel akan ditaklukkan kan oleh mereka. Apakah mereka juga sudah dalam arti meyakini bahwa masa mereka itulah yang akan menjadi masa kiamat? Dajjal akan muncul di masa mereka. Dan saya tidak mengira itu jauh sekali dari pemahaman mereka. Bukan mereka tahu kiamat ya.
Tapi kalau kita baca perjalanan hidup mereka dan sebagainya, nggak ada ungkapan-ungkapan mereka yang mengaitkan antara kemenangan kaum muslimin, penaklukan kaum muslimin Konstantinopel itu dengan kiamat, dalam arti terjadinya kiamat. Gitu loh. Bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan menjelang kiamat itu jelas hadisnya. Tapi hadis-hadis lain difahami tidak begitu, dan itu praktek para sahabat sejak awal, gitu ya. Kan kalau berhasil mereka kan berarti Dajjal muncul dong berdasarkan hadis Nabi SAW. Artinya mereka menyiapkan untuk Dajjal juga sekaligus saudara yang sama. Enggak ada isu Dajjal di zaman, dalam arti selain Ibnu Sayyad dan sebagainya, itu yang isu klasik istilahnya. Tapi itu pun sudah selesai dengan riwayat siapa? Ummu Qais ya kalau tidak salah. Selesai itu tentang riwayat Tamim Ad-Dari terkait dengan Dajjal. Artinya tidak lagi menjadi isu kayak sekarang lah gitu, isu tentang Dajjal itu. Enggak. Itu tidak menjadi buah bibir seperti sekarang gitu, yang mengaitkan segala kejadian dengan Dajjal. Nah, maka di sini kemudian mendapatkan tempat untuk kemudian bisa kita tarik ke kejadian yang memang jadi fakta sejarah saat ini, bahwa Konstantinopel telah ditaklukkan. Ini adalah hadis yang memang sifatnya umum gitu kan, tidak menunjukkan waktu gitu. Tapi dari praktek sahabat tadi menunjukkan bahwa aspek waktu itu tidak terkait hanya dengan akhir zaman. Dari sejak awal pun mereka memandang bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. La tuftahannal Qustantiniyyah fala ni'mal amiru hal ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Hadis Hasan bagian dari hadis yang diterima gitu ya. Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin pasukan adalah pemimpin pasukan penakluk itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan penakluk itu. Berarti ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi ini. Berarti generasi Turki Utsmani itu adalah generasi yang sangat-sangat layak untuk jadi acuan. Kita bicara generasi, gitu ya. Maka kalau kemudian kita membaca tentang hal-hal negatif terkait dengan Turki Utsmani itu 600 tahun lebih, gitu ya. Hal-hal negatif itu dialamatkan ke masa yang mana? Seluruh masa yang 600 tahun itu nggak mungkin, gitu ya. Dan kemudian juga kita perlu cermat, gitu. Tuduhan-tuduhan itu dari siapa kepada siapa, kan gitu. Nah, contohnya ke Muhammad Al-Fatih tudingan banyak terkait dengan macam-macam lah, gitu ya. Tapi hal itu sebenarnya ya tudingan, sebagaimana tudingan kepada tokoh-tokoh besar umat Islam yang sekaligus tentu saja tujuannya dari aspek sejarah gitu, itu penting sekali bagi musuh-musuh Islam. Itu untuk mencoreng kegemilangan Islam, sehingga Islam itu nggak gemilang-gemilang amat, dan kemudian menjauhkan peristiwa besar ataupun tokoh-tokoh besar dari hati kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kemudian terpisah dari sejarahnya. Dan itu yang diinginkan mereka, karena dengan begitu kita tidak punya identitas. Muhammad Al-Fatih termasuk yang banyak dituding, gitu ya. Tapi hal itu sudah dikaji juga oleh sejarawan-sejarawan kita. Di antaranya adalah Profesor Ahmed Akgunduz. Itu saya dapat filenya dari Dr. Henry Salahuddin yang barangkali sekarang juga ada bersama kita, yang sekarang sedang di Istanbul. Ada 300 lebih tuduhan-tuduhan syubhat dan sebagainya yang diarahkan ke Turki Utsmani secara umum, dan itu sudah dijawab secara ilmiah berdasarkan dokumen-dokumen dan sebagainya, berdasarkan metodologi ilmiah dalam penelitian sejarah oleh Profesor Sejarah Ahmad Akgunduz. Ya. Silakan dibaca, judulnya adalah Daulah Al-Utsmaniyah Al-Majhulah, gitu ya. Jadi Daulah Utsmaniyah yang tidak dikenal. Ya, karena memang ya gara-gara tuduhan itu kemudian orang kan jadi kenalnya yang jeleknya, justru yang terkenal yang jeleknya. Sejarah Turki Utsmani itu sejarah harim gitu ya. Yaitu ya kayak artinya pesta seks dan sebagainya. 600 tahun loh gitu. Dan itu tentu saja itu harus dipelajari dengan baik gitu. Harus dikritisi dengan baik. Nah, baik. Artinya kembali di sini kita penting sekali bagi kita, dari 600 tahun sejarah Turki Utsmani itu, dengan adanya hadis ini dan kemudian realisasi hadis ini atau pengejawantan hadis ini dalam fakta sejarahnya adalah bisa diaplikasikan kepada Muhammad Al-Fatih, dan tentu saja bukan hanya Muhammad Al-Fatih, kita harus baca sejarahnya. Ini artinya kita bisa mendapatkan banyak sekali
inspirasi, pelajaran. Termasuk yang menarik bagi saya sampai sekarang itu bagaimana di masa-masa kejayaan atau kegemilangan Turki Utsmani yang itu berjalan sekitar 200-an tahun atau lebih dari 600 tahun. Ya 200 tahun gemilang itu nggak gampang loh. Indonesia itu baru 70 tahun lebih. Kita tuh menorehkan kegemilangan berapa lama gitu. Ya rasa-rasanya belum lah ya, kita akui saja untuk sampai gemilang tuh belum. Kita sudah 70 tahun gitu ya. Nah, Turki Utsmani itu gemilangnya itu 200-an tahun gitu ya. Ini pelajaran penting, termasuk kalau bagi saya sekarang pendidikan. Bagaimana pendidikan di Turki Utsmani, apalagi pendidikan spesifiknya ya, Sultan-Sultan Turki Utsmani yang mereka itu di usia 20-an tahun sudah tampil begitu hebat gitu, menorehkan kegemilangan. Ini kan model kepemimpinan atau pendidikan kepemimpinan yang sangat luar biasa, menarik ini yang harus kita kaji bersama. Kalau kalian, hadis ini menunjukkan itu, bahwa ini adalah apresiasi dari lisan Rasulullah SAW. Tentu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tentunya itu dari dari Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Tentang suatu kejadian yang akan terjadi bahkan sekitar 800 tahun atau 20 tahun lebih setelah beliau wafat. 857. Dari sejak upaya pertama Muawiyah itu untuk menggedor, dan itu berlanjut ya. Abbasiyah itu melanjutkan. Kita baca zaman Harun ar-Rasyid, zaman Mu'tasim, dan terus dilanjutkan itu. Gitu ya. Itu kemudian baru terrealisasi tahun 857 Hijriah. Artinya 846 tahun setelah Rasul wafat. Dan Rasulullah sangat memuji. Fala ni'mal amiru amiruha. Maka menurut saya alih-alih kita kemudian menjadi katakanlah a priori gitu ya terhadap sejarah atau kegemilangan Turki Utsmani, dan itu memang sengaja diciptakan juga oleh lawan gitu ya, karena bahan-bahan atau materi-materi dari mereka begitu luar biasa banyak yang mencoreng Turki Utsmani. Justru kita harus menjadikan riwayat ini untuk menjadikan patokan. Kita harus banyak belajar nih dari sejarah Turki Utsmani gitu ya. Maka sekali lagi silahkan ikuti nanti hari Jumat dan Sabtu itu ada 4 sesi kajian tentang Turki Utsmani. Insya Allah, bismillah, kalau nggak ada halangan. Nah, hadis berikutnya secara dalalah lebih semakin menguatkan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan 2 kali. Ini dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, sahih jelas. Kita baca perlahan. Halaka Kisra summa la yakunu Kisra ba'dahu wa Kaisar la yahlikanna summa la yakunu Kaisarun ba'dahu wa la tuqsamanna kunuzuha fi sabilillah. Kisra akan segera binasa. Pakai fi'il madhi, halaka Kisra. Tapi Kaisar enggak pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Wa Kaisar la yahlikanna. Ini cermat sekali nih. Pemilihan kata oleh Rasulullah SAW ini, dari Rasulullah SAW ini luar biasa. Kisra itu akan segera, dan kita tahu Persia itu kan langsung habis di masa Umar saat itu juga. Yazdajir Kisra tidak berkutik sampai akhirnya tewas di zaman Utsman kan. Selesai. Tapi Kaisar Romawi, Herakles kalah sih di Syam, tapi dia ke Konstantinopel. Dan sejak itu terus berlanjut kekaisaran Romawi, nggak berhenti sampai betul-betul binasa, dalam arti habis, sampai tidak ada kaisar lagi kan itu. Ini hadis ini luar biasa ini. Tentu ini sejalan dengan hadis lain atau riwayat lain, farisun nathatun aw nathatan, untuk mengalahkan Persia itu, penaklukan Persia itu akan terjadi dengan proses 2 kali benturan. Nathatun atau nathatan. Wala farisa ba'dahuma, setelah 2 pertempuran itu tidak akan ada lagi Persia, yaitu Qadisiyah dan Nahawan. Itu para sejarawan mengaplikasikannya ke peristiwa ini. Jadi 2 kali pertempuran yang sangat-sangat penting gitu, menentukan dalam sejarah Futuhat Islam, penaklukan Persia, itu adalah Qadisiyah dan Nahawan. Setelah itu Kisra atau Persia tidak pernah berdiri lagi. Wala farisa ba'dahuma.
Dan betul sampai sekarang pun tidak ada Persia dalam arti Persia kan, gitu ya. Tapi tentang Romawi, itu dalam hal ini Bizantium, Rasulullah atau dalam riwayat itu disebutkan warumu dzatu qurun, tapi Romawi akan berhadapan-hadapan dengan kalian berabad-abad lamanya, dzatu qurun. Makanya di sini kemudian riwayat ini sejalan betul dengan itu. Wa qaisarun la yahlikan, dan sementara kaisar, gitu ya, dia akan binasa. Dia akan binasa. Akan, dan di sini pakai fil mudhari. Fil mudhari itu artinya ya tidak ditentukan sampai kapan gitu. Karena fil mudhari untuk mustakbal, sampai ke depan, jauh ke depan bisa, tidak dibatasi. La yahlikan, tapi pasti akan. Gitu lah. Hanya masalahnya kapan gitu. Dalam jangka yang panjang untuk masa ke depan. Dan dalam riwayat lain warumu dzatu qurun. Gitu. Kalau tidak salah itu dari riwayatnya dari Mustawrid ketika dia bicara dengan Amr bin As di Mesir. Tapi ketika kaisar itu sudah ditaklukkan, tsumma la yakunu qaisarun ba'dahu, setelah itu tidak ada kaisar lagi. Ini kan lebih tepat kalau diaplikasikan ke Muhammad Al-Fatih daripada ke menjelang kiamat. Gitu ya. Karena ketika kaisar atau Romawi itu ditaklukkan, gitu ya, ada upaya-upaya untuk mengembalikan, dan itu kemudian tidak berhasil, sehingga kemudian tidak pernah ada lagi kaisar setelah itu. Bisa diartikan seperti itu. Dan kita tahu berapa kali upaya Eropa untuk mengembalikan, atau dalam hal ini tentu kekaisaran gitu, atau yang terkait dengan kekaisaran, walaupun kekuatannya setelah itu terfokus di Hungaria dengan di Venesia gitu ya. Kekuatan lautnya Venesia, kekuatan daratnya Hungaria, maka pertarungan Turki Utsmani setelah itu lebih banyak ke sana gitu. Walaupun sebelumnya juga sudah ke Hungaria gitu. Nah, yang paling terkenal kemudian di Mohak gitu ya. Nah, wala tuqsamanna kunuzuha fi sabilillah, dan kemudian harta rampasan perang gitu ya, itu kemudian akan dibagikan di jalan Allah. Ketika di sini adalah rampasan perang atau perbendaharaan kekayaan rampasan perang, itu akan dibagikan di jalan Allah. Ini semakin dikuatkan lagi dengan ini, bahwa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih itu sesuai dengan bisyarah Rasulullah SAW. Su'ila Rasulullah SAW ayyul madinataini, ini salah teksnya saya tulis, ayyul madinataini tuftahu awalan. Ini hadisnya panjang gitu ya, dari Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Abdullah bin Amr menceritakan, kami itu sedang menulis hadis di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada yang nanya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa persoalan ini atau isu ini itu sudah diketahui sebelumnya. Coba bayangkan, su'ila, atau coba kita pelajari dengan baik. Su'ila Rasulullah SAW ayyul madinataini tuftahu awalan. Ya Rasulullah, ada yang tanya, mana di antara dua kota ini yang akan lebih dulu ditaklukkan? Konstantiniyah atau Rumia? Konstantinopel atau Roma? Ini artinya yang nanya kan sudah tahu bahwa Konstantinopel ataupun Roma akan sama-sama ditaklukkan kaum muslimin. Kan begitu. Makanya dia bertanya, dua kota ini mana yang lebih dulu? Kan gitu. Artinya isu tentang penaklukan Konstantinopel bahkan Roma itu sudah dibicarakan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tahu, sudah ada di memori para sahabat, bukan sekali dua kali. Nah, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian menjawab, Madinatu Hiraql tuftahu awalan. Kota Herakles lebih dulu ditaklukkan. Yani maksudnya itu adalah Konstantinopel. Rasulullah menyebut kota Konstantinopel itu dengan kota Herakles gitu ya. Riwayat Ahmad, Darimi, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, dan derajat hadis ini sahih. Ini semakin jelas sekali menunjukkan bahwa penaklukan Konstantinopel itu setidaknya terjadi dua kali. Dan ini yang bukan yang akhir zaman. Kalau
penaklukan Konstantinopel itu hanya terjadi sekali, yaitu yang akhir zaman, yaitu bersamaan dengan munculnya Dajjal. Terus pertanyaannya, kapan penaklukan Roma kalau begitu? Kan kalau setelah Dajjal tinggal meledak kan, hanya kiamat, turun Nabi Isa, perang dengan Dajjal, Dajjal kemudian ini sudah kan, gitu ya. Artinya tidak ada makna di situ, gitu. Penaklukan Roma itu sebagai penaklukan kedua setelah Konstantinopel, kan itu. Sehingga penaklukan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih itu ya sesuai dengan bisyarah ini, gitu, bukan yang lain, gitu. Dan para ulama memang mengatakan itu kok, gitu. Artinya para ulama membahas tentang hadis itu memahami itu. Saya kurang tahu juga itu kapan mulai diragukan itu kalau Muhammad Al-Fatih itu adalah bukan orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Saya juga nggak tahu kapan mulainya itu isu itu. Allah Ta'ala alam, gitu ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan satu fondasi yang kuat bahwa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, gitu ya, adalah realisasi dari bisyarah Rasulullah SAW yang diapresiasi betul oleh Rasulullah SAW dengan apresiasi yang begitu tinggi. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dalikal jaish. Sehingga sekali lagi di situ ibrahnya kita harus mempelajari dengan baik sekali umat ini, karena satu generasi yang mendapatkan apresiasi artinya adalah ideal, gitu ya, adalah ideal, gitu. Nah, dan tentu saja penting sekali kita mengacu kepada fakta sejarah. Ini pertarungan kita di sini nih. Karena kalau kita bicara fakta sejarah, yang nulis tentang sejarah itu, pertama, penulisan sejarah itu tidak selalu atau sepenuhnya lengkap, gitu ya. Pertama itu, artinya yang ada pun tidak sepenuhnya lengkap detail tentang semua yang telah terjadi. Nggak mungkin kan semua masalah sejarah atau peristiwa sejarah dicatat lengkap. Yang kedua, selain masalah itu lengkap, kemampuan pemaparan dan analisa sejarah, gitu, itu berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, kan gitu. Belum lagi kekuatan dari sumbernya. Artinya ketika yang menulis sejarah adalah orang-orang setelah peristiwa itu. Yang ketiga, yang menulis sejarah siapapun, termasuk sejarah kita, bukan hanya kita. Yang menulis sejarah Turki Utsmani itu musuh-musuh Turki Utsmani dari tubuh umat Islam juga ada, gitu loh. Yang tentu saja berkepentingan dengan pencitraan yang buruk terhadap Turki Utsmani. Apalagi dari musuh-musuh Turki Utsmani dari luar Islam, masih ada, gitu ya. Sehingga kemudian materi sejarah, gitu, bahan-bahan bacaan kita tentang sejarah Turki Utsmani itu tidak bisa kemudian serta-merta kita terima sebagai fakta tentang atau fakta sejarah tentang Turki Utsmani. Di sini artinya memang kita harus bertarung. Di sini kemudian kita harus mempelajari dengan baik. Maka nggak bisa asal comot gitu aja dari Wikipedia atau dari apa gitu. Ini harus betul dipelajari dengan sangat mendalam. Ini membutuhkan orang-orang yang fokus di sini. Enggak. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ketika Al-Quran bicara tentang sejarah, gitu, peristiwa terjadi sebelumnya, sejarah itu kemudian disebutkan dalam Al-Quran, digambarkan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak menjadi pelajaran, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, kecuali bagi yang disebut Al-Quran ulul albab, ulul absar, gitu ya. Artinya yang bisa memanfaatkan sejarahnya, menggali dan memanfaatkan sejarah itu bukan orang-orang sembarangan. Sayang pelajaran sejarah atau fakultas sejarah itu termasuk tidak terlalu diminati atau bahkan tidak diminati, gitu ya. Orang semua terkait dengan sejarah, tapi ketika membaca sejarah seenaknya aja, akhirnya berantakan wajah peradaban kita. Karena kita tidak peduli dengan sejarah, sekalinya masuk ke sejarah asal comot, nggak ngerti ngomong. Padahal sejarah itu harus digali oleh ulul albab. Ulul albab bukan orang sembarangan, orang yang fokus, orang yang punya kecerdasan yang tinggi.
dan juga kekuatan spiritual yang luar biasa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu dia. Jadi sejarah itu pelajaran sulit, bukan pelajaran gampang. Nggak akan seenak perut asal baca oh gini, apalagi menyimpulkan kejadian sejarah, peristiwa sejarah. Nah ini dia. Ini yang harus kita pelajari dengan baik gitu ya. Ya alhamdulillah sebenarnya sepanjang sejarah kita, artinya peradaban kita, peradaban Islam, tradisi menulis termasuk sejarah itu kuat gitu. Dan di antara sejarawan itu juga sangat kuat dengan disiplin ilmu-ilmu lain, terutama ilmu riwayat, ilmu hadis gitu. Kita bisa baca gitu kecenderungan atau katakanlah kemampuan Ibnu Hajar dalam sejarah, analisis sejarah gitu, selain analisis riwayat gitu. Karena memang akan terkait erat masalah riwayat dengan sejarah gitu. Az-Zahabi juga begitu. Az-Zahabi punya Tarikhul Islam gitu ya. Tapi Mas Az-Zahabi sebelum ini gitu ya. Az-Zahabi tahun 700-an Hijriah. Ini tahun 800-an. Maka kita harus ambil ke sejarawan-sejarawan berikutnya, Ibnu Taghribardi dan lain sebagainya. Nah, sejarawan-sejarawan sekarang pun juga ada. Nah, maka intinya sih jangan sembarangan lah gitu ya. Oke. Kita ambil contohnya beberapa fakta sejarah gitu. Dari Profesor Ahmed Gunduz, karena memang beliau meneliti sejarah Turki. Juga ada sejarawan Yilmaz, namanya Turki, saya nggak bisa spelling Turki itu, bahasa Turki kesulitan, belum belajar bahasa Turki, tapi itu juga penting. Bukunya Daulah Al-Utsmaniyah juga judulnya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, asalnya dari bahasa Turki, dan wallahu ta'ala kalau sudah diterjemahkan ke bahasa yang lain. Mengutip fatwa Syekh Abu Su'ud Afandi, Syekh Islam Kesalahan Turki, terkait dengan penaklukan Konstantinopel itu. Ini akar masalahnya. Dan ini terkait erat dengan paradigma pemikiran Islam atau fikih Islam dalam hal ini. Dalam fikih siasah. Pasukan Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu dengan cara apa? Kalau dalam timbangan fikih ada dua cara, dan itu akan menentukan nanti kebijakan-kebijakan yang diambil setelah itu atau berdasarkan itu. Penaklukan suatu wilayah atau suatu daerah itu dengan cara damai, dalam arti musuh menyerah, atau dengan menang dalam pertempuran. Artinya musuh tidak menyerah sehingga bertempur, sehingga kemudian menang. Ini dua kondisi ini akan membedakan kebijakan-kebijakan yang diambil setelahnya terkait dengan kemenangan itu. Konstantinia atau Konstantinopel ditaklukkan secara onwatan atau anwatan, untuk membedakan dari cara penaklukan sulhan. Wilayah-wilayah Islam itu ada yang ditaklukkan karena penduduknya menyerah, tentaranya menyerah lawan, atau mereka tetap melawan, bertempur dan kalah. Ketika satu kawasan itu ditaklukkan dengan cara damai, dalam arti pemerintahnya, tentaranya, dan penduduknya menyerah, seperti kasus Palestina di zaman Umar bin Khattab, maka itu disebut dengan al-fath sulhan, penaklukan secara sulh, secara damai. Maka ketika satu daerah ditaklukkan secara damai, lihat Misak Umari, kesepakatan atau perjanjian yang antara Umar bin Khattab dengan penduduk Palestina, di mana Umar tentu saja berkuasa, Islam berkuasa, tapi semua kepemilikan gitu ya, mereka secara pribadi dan kepemilikan umum yang terkait dengan tempat ibadah dan lain sebagainya itu tidak diganggu gugat. La tuhdamu kana isuhum gitu ya.
tidak dihancurkan, tidak diubah, itu karena sulh. Tapi beda dengan wilayah yang ditaklukkan secara anwa atau unwa. Perlawanan, pertempuran, kemudian dimenangkan pasukan muslim. Maka semua wilayah itu menjadi milik kaum muslimin. Dasar hukumnya jadi ghanimah. Ghanimah itu pembagian ya, semua yang didapat oleh pasukan muslim dari kemenangan itu gitu ya. 1/5 menjadi masuk ke negara, kas negara, katakanlah begitu. 4/5 dibagikan ke pasukan. Itu berlaku sampai kemudian Umar bin Khattab ketika menaklukkan wilayah Sawad, Irak, Persia dan seterusnya. Itu ada jutaan hektar yang membentang. Kemudian Umar bin Khattab bersama para sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan waktu itu kemudian berijtihad. Karena tidak mungkin jutaan hektar dibagikan ke tentara. Ada kemaslahatan yang akan hilang. Gitu. Bahwa kekayaan yang begitu luas akan hanya beredar di segelintir orang. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran. Dulah bainal aghnia. Dan kemudian otomatis karena itu kepemilikan pribadi, tidak ada sumber untuk pemasukan negara, gitu ya. Yang itu akan menjamin kesejahteraan untuk generasi setelahnya. Jadi Umar waktu itu sebagai pemerintah, sebagai pemimpin berpikir pemerintah yang sedang berjalan harus bisa menjamin kesejahteraan generasi yang belum lahir. Satu generasi minimal ke depan itu harus disediakan oleh generasi sebelumnya. Itu fikih siasah Umar dan para sahabat dalam pemerintahan. Bukan sebaliknya. Pemerintah yang sekarang meninggalkan utang untuk dibayar generasi yang setelahnya. Udah kebalik. Maka kemudian dari situlah muncul konsep sawad, gitu ya, kharaj, berdasarkan konsep fai dalam surah Al-Hasyr, di mana kemudian itu menjadi milik negara. Milik negara pada dasarnya hukumnya secara umum gitu, itu sama dengan wakaf dalam Islam. Pada dasarnya gitu ya. Itulah yang berlaku, itu difahami dari awal oleh kaum muslimin kok. Dan itu berlaku dalam sejarah kita. Maka ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, penaklukan itu anwa. Ketika penaklukan itu anwa, maka rampasan perang, istilahnya harta-harta yang bergerak itu dibagi. Sementara harta-harta yang tidak bergerak, yang tetap seperti tanah dan sebagainya, bangunan, itu pada dasarnya milik kaum muslimin, milik negara pada dasarnya, gitu ya. Jadi bukan lagi milik penduduk sebelumnya, dan itu diakui sebagai hukum internasional pada saat itu. Sehingga semua pihak pada saat itu paham kok, gitu ya, bahwa itu milik kaum muslimin, termasuk Hagia Sophia, gitu loh. Sehingga intinya kalau sudah milik kaum muslim, mau diapain ya terserah, kan itu, gitu ya, terserah kaum muslimin, gitu ya. Maka lihat kalau kita baca sejarahnya, kan ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam itu, dan Konstantinopel atau penduduk Konstantinopel tahu mereka akan kalah, mereka kan sudah banyak yang keluar, ketakutan. Sampai kemudian Muhammad Al-Fatih mengumumkan yang mau tinggal ke sini ayo balik, kan gitu. Silakan, gak apa-apa. Itu toleransi yang sangat luar biasa. Padahal menang perang, kan gitu. Nah, dengan begitu sekali lagi, maka tindakan Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia, gitu ya, menjadi masjid, itu tindakan syar'i dari sisi fikih siasah Islam dan diterima dalam hukum internasional pada saat itu. Yang membuktikan bahwa Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel secara anwa itu diantaranya banyak buku yang di sini Profesor Muhammad Suhail Tokush, kemudian juga Amir Syakib Arslan, kemudian juga yang lain-lain. Lutfi Pasha juga menulis buku Tarikh Al-Utsman, bahwa sebelum masuk atau sampai betul-betul masuk ke Konstantinopel sebenarnya Muhammad Al-Fatih itu sudah ngirim surat ke
ke kaisar saat itu untuk menawarkan kalian akan menyerah atau tetap perang. Maka kaisarnya milih tetap perang, bertempur. Artinya dengan begitu kekalahan Konstantinopel itu melalui pertempuran, bukan penyerahan. Nah gitu. Itu jelas fakta yang sangat jelas. Nah, ini diperkuat oleh fatwa Syekh Abu Su'ud Afandi. Ingat, jadi bukan sekedar kebijakan politik, ini kebijakan berdasarkan hukum Islam. Syekhul Islam Kesultanan Turki pada saat itu menjawab pertanyaan begini, apakah almarhum Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul, semoga dilindungi, Al-Mahrusa, dan negeri-negeri di sekitarnya secara unwah, memenangi pertempuran gitu ya, atau secara damai, kan gitu. Maka jawaban fatwa itu Abu Su'ud Afandi, al-ma'ruf, sebagaimana diketahui semua orang, Istanbul ditaklukkan secara menang dalam pertempuran atau unwah. Itu terkenal. Cuman kenapa muncul pertanyaan itu? Syekh Abu Su'ud Afandi memahami jelas bisa saja ada syubhat gitu. Dan kemudian ada juga masalah lain yang bisa jadi landasan gitu untuk menilai bahwa atau untuk meragukan bahwa itu sulh. Kenapa? Karena keberadaan beberapa gereja kuno, artinya yang didirikan jauh sebelum penaklukan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Kok masih ada? Karena kalau itu masih ada, berarti kan itu pengakuan terhadap gereja-gereja kuno itu. Dan pengakuan itu artinya bisa diartikan, maksudnya menunjukkan bahwa itu dengan sulh, sehingga gereja itu dibiarkan tetap gereja. Dan ini artinya dipahami, karena kalau seandainya itu dengan unwah, itu gereja itu bisa diambil alih, kenapa dibiarkan? Nah, gitu. Nah, di sini kemudian fakta sejarah yang penting, gitu ya. Fakta sejarah yang penting. Ini yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Abu Su'ud Afandi. Sebagaimana diketahui semua orang, Istanbul ditaklukkan secara menang dalam pertempuran atau unwah. Akan tetapi keberadaan sejumlah gereja kuno gitu ya di Istanbul itu mengindikasikan penaklukan dilakukan secara damai atau sulh, itu kan? Nah, tapi isu ini gitu ya, itu sudah diselesaikan sejak abad pertama penaklukan Konstantinopel. Isu ini telah diselidiki oleh pengadilan, coba bayangkan. Padahal kan seharusnya kan waktu itu kuat-kuatnya Turki Utsmani, ngapain diselidiki kan? Tapi itulah kaum muslimin dari generasi ke generasi menjaga ini bahwa kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita berislam, itu komitmen kepada Islam. Bayangkan di tengah kekuatan Turki Utsmani di Istanbul ada penyelidikan kurang lebih atau hampir 1 abad gitu dari penaklukan itu. Ini sebenarnya gimana sih statusnya? Benar nggak kita ini? Coba bagian mempertanyakan itu. Mana itu dilakukan oleh negara-negara yang arogan? Apa itu dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Katolik, Castilla, Aragon, Leon gitu. Ketika mereka menganeksasi atau mengambil menyerang kan, Toledo, Madrid, Cordoba. Coba baca sejarah baik-baik. Kota-kota itu, terutama Toledo, Sevilla, kemudian Cordoba, dan juga Granada yang terakhir, itu kan tidak dikalahkan dalam pertempuran. Itu semua penyerahan. Dan jelas ada dokumen terkait dengan hak kaum muslimin untuk tetap di masjid dan sebagainya. Di semua masjid itu, gitu. Di Toledo, di Sevilla, mana yang ditepati oleh orang Nasrani, oleh kerajaan-kerajaan Katolik? Nggak ada, satupun, nggak ada. Kemana masjid? Nggak ada satupun masjid itu kan sekarang jadi masjid. Itu membuktikan, gitu ya. Nah, padahal itu dengan sulh, gitu ya, dengan penyerahan. Sementara ini dengan unwah, itu pun masih disoal oleh internal sendiri, diselidiki pada tahun 945 Hijriah. Itu artinya sekitar 80-an tahun atau kurang 90 tahun itu dari penaklukan. Di mana kemudian ditemui 2 orang. Ada 2 orang, masing-masing berusia 110 tahun dan 130 tahun. Berarti ini saksi hidup. Kan tahun 945 itu belum 90 tahun dari penaklukan Konstantinopel. Sementara orang ditemui ini usianya 110 dan 130 tahun. Itu kan menunjukkan dia saksi hidup ketika itu dia ada dan dia penduduk Konstantinopel, kan gitu ya.
Bahkan usianya sudah berapa tahun waktu itu? Sudah antara 20 dengan 40 tahun. Keduanya memberi kesaksian wa aqarra, itu dalam teks fatwanya itu, wa aqarra, memberi kesaksian bahwa sekelompok Yahudi dan Nasrani membuat kesepakatan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, berarti mereka membuat kesepakatan untuk tidak tunduk kepada takfur, itu lawan politik katakanlah gitu, atau oposisi, bukan oposisi lah, artinya musuh lah gitu ya. Artinya mereka tidak akan mendukung musuh Muhammad Al-Fatih. Mereka akan hidup damai. Berdasarkan kesepakatan itulah Sultan berjanji kepada mereka untuk memberi kebebasan dan tidak mengganggu mereka dalam hal apapun, termasuk gereja itu, gitu ya. Jadi kenapa ada gereja kuno? Bukan karena ditaklukkan secara sulh. Artinya sewajarnya sebenarnya diubah semua kan. Tapi kenapa enggak? Kenapa dibiarkan? Itu bukti dong kalau itu sulh. Artinya berarti yang lain, kalau sulh berarti yang lain enggak benar dong, termasuk Hagia Sophia. Enggak. Yang benar bukan sulh, unwah. Ini pengecualian. Artinya dari semua yang ditaklukkan itu, yang sebenarnya itu sepenuhnya bisa diperlakukan apapun oleh Muhammad Al-Fatih, itu kemudian diberikan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi dan ditetapkan, diakui sebagai gereja mereka dan tidak diganggu gugat. Itu justru menunjukkan toleransi yang tinggi dari seorang Muhammad Al-Fatih kan. Menang padahal. Nah, Profesor Ahmad Agundus juga menyebut nih laporan CNN dan majalah Times tentang 100 peristiwa fenomenal dan pada 1000 tahun yang lalu. Salah satunya penaklukan Konstantinopel. Ini pengakuan. Saya mendapatkannya dari buku Prof. Ahmad ini dalam Ad-Daulah Islamiyah Al-Majhulah. Mungkin bisa dicari di komen CNN atau yang lain yang bisa mencari, googling. Terjemahnya begini: Kanat Istanbul qabla fathiha madinatan qabla fathiha Madinah min qabl al-Fatih madinatan kharibatan maitah. Ini kata Madinah di sini kayaknya tersisip nih, salah. Kanat Istanbul qabla fathiha min qibal al-Fatih, itu seharusnya madinatan kharibatan maitah. Wa ba'da al-Fatih asbahat hadhihi al-madinah madinatan 'amiratan wa markazan lit-tijara lil-buldan al-Urubiyyah wal-buldan al-Islamiyyah ala sawa. Ini sedang membandingkan, CNN sedang membandingkan Istanbul sebelum penaklukan Muhammad Al-Fatih dan setelah itu. Jadi sebelum penaklukan Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih, Istanbul itu sudah tidak lagi menjadi kota yang sangat megah dan enggak. Artinya sudah menjadi kota yang tidak berkembang, mayitah, mati, tidak berkembang. Sudah yes. Artinya bukan kota yang tumbuh, bukan sudah terlalu tua dan kemudian tidak berkembang. Tapi setelah ditaklukkan, ia menjadi kota yang ramai dan menjadi pusat perniagaan penting bagi negara-negara Eropa maupun Islam. Itu artinya yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu kan pertama tidak merusak, malah justru memakmurkan. Padahal tentu saja penduduk Istanbul itu bukan semuanya Muslim kan. Penduduk asli kan dibolehkan tinggal di situ. Ini justru menunjukkan toleransi yang sangat luar biasa. Dan ketika itu dilakukan, sekali lagi, yang penting di sini, tidak ada protes apapun gitu ya, dari kelompok-kelompok Yahudi ataupun apalagi Yahudi, Nasrani sekalipun ataupun Ortodoks sekalipun, terhadap kebijakan Muhammad Al-Fatih dalam mengembangkan atau kebijakan-kebijakan di dalam kota Istanbul, Konstantinopel sebelumnya, termasuk Hagia Sophia, nggak ada di situ. Malah dimakmurkan, malah senang mereka secara itu, kan gitu. Sejarah Rusia yang dikutip oleh Profesor Ahmed itu mengatakan begini. Ini membandingkan lagi, tapi membandingkannya dengan bukan antara Muhammad Al-Fatih dengan Ortodoks, tapi antara sesama Nasrani. Perlakuan pasukan Turki setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 856 Hijriah atau 57 atau 1453 Masehi begitu manusiawi, insani dan toleran. Sangat toleran disebutkan bahkan. Aksar bikasir, jauh melebihi perlakuan pasukan salib Katolik ketika mereka pernah menyerang Konstantinopel pada tahun 600 Hijriah atau 200 tahun lebih sebelum Muhammad Al-Fatih, tahun 1204. Jadi Konstantinopel itu Ortodoks, pernah kemudian diserang oleh Katolik, antara sama mereka ba'suhum bainahum syadid, gitu ya.
kemudian Hagia Sophia itu pernah menjadi katedral Katolik. Artinya sebenarnya sebagai katedral gitu, dari Ortodoks kemudian ke Katolik dalam sejarah mereka. Kemudian ke Ortodoks lagi, kemudian ditaklukkan Muhammad Al-Fatih menjadi masjid. Perubahan itu karena perubahan kondisi, begitu. Yang itu dalam sejarah mereka udah diakui. Gitu. Sehingga kemudian kalau kita sekarang ada yang mengungkit-ungkit sejarah, gitu, dalam arti kemudian saya juga heran gitu, sampai pada tahap merasa tidak setuju gitu, karena itu dulunya Ortodoks atau katedral Ortodoks. Kenapa katedral Ortodoks? Bukankah sebelum jadi museum ini itu masjid? Kenapa nggak ambil sejarah masjid? 500 tahun loh jadi masjid. Dan kemudian tidak ada kaitannya dengan, artinya orang Ortodoks sekarang mau apa gitu kan, dalam arti ini kan sudah bukan wilayah mereka kan gitu. Emang sudah sejak awal juga milik Turki, milik kaum muslimin, dan di saat diubah oleh Muhammad Al-Fatih, siapa yang protes? Kan nggak ada yang protes kan gitu ya. Kalau masalah tidak setuju dalam arti kemudian negara-negara yang tidak setuju, ya pastilah Eropa mana yang setuju gitu. Sama seperti kita tidak setuju dengan masjid-masjid kita diubah gitu. Ya, pada dasarnya tidak setuju. Ya kalau mau mengembalikan jadi masjid ya taklukan aja kan, sederhana. Tapi kan itu sesuatu yang tidak sederhana kan gitu. Nah, artinya kalau kita bicara toleransi bukan dari sisi itu gitu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih jauh sangat toleran, sebagai pemenang sangat toleran gitu ya. Dr. Muhammad Harb dan Al-Usmaniyun fi Tarikh wal Hadarah mengatakan Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel dan memberi perintah kepada pasukannya agar memberi keamanan. Al-Fatih jadi pembunuhan, pembantaian dan sebagainya, selain untuk kebutuhan yang sifatnya darurat dan sebagainya, itu kan bisa dimaklumi lah. Kita tahu Rasulullah SAW masuk ke Mekah aja, ada yang dihukum mati, itu dalam arti yang boleh dibunuh itu kan ketika masuk Mekah. Karena itu masalah hukum perang. Al-Fatih lalu mendatangi Hagia Sophia dan menyuruh agar dikumandangkan azan di dalamnya sebagai pengumuman mengubahnya menjadi masjid jami bagi kaum muslimin. Al-Fatih menyerahkan separuh gereja kepada kaum Nasrani. Lihat, sebagai orang yang menang perang, kemudian mengembalikan separuh gereja kepada para penganutnya, pemeluknya, dan kemudian sementara separuh gereja itu yang lainnya diubah menjadi masjid. Karena kaum muslimin banyak dan membutuhkan tempat ibadah, nggak perlu membangun lagi kan dengan begitu. Jadi bukan hanya Hagia Sophia sebenarnya yang diubah menjadi masjid, banyak. Di sini sebutkan oleh Muhammad Harb itu separuh gitu. Tapi dengan separuh mengembalikan aja itu sangat luar biasa sebagai pemenang perang. Wallahu taala alam. Demikian yang saya ingin angkat karena waktu yang sangat terbatas.